Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan kelima terkait dengan materi konsep dan pengukuran pendapatan nasional. Di sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pendapatan nasional. Nah, kita mau mengulas sedikit ya tentang pengertian pendapatan nasional. Nah, pengertian itu sendiri apa ya gitu ya? Jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode tertentu. Ini adalah pengertian dari pendapatan nasional. Nah, kita harus bahas nih pendapatan nasional itu seperti apa, bagaimana konsep penghitungannya gitu ya. Ada berapa konsep perhitungan dari pendapatan nasional. Oke, dari kita akan coba mengulas sedikit tentang aliran pendapatan nasional. Ini sekilas, saya tidak akan menjelaskan secara detail karena di sini lumayan detail ya. Terkait dari pendapatan rumah tangga nanti diberikan kepada pemerintah, perusahaan harus membayar pajak kepada pemerintah, rumah tangga mendapatkan pendapatan dari perusahaan, setelah itu pajak disetorkan kepada pemerintah, dari rumah tangga melakukan investasi kepada institusi keuangan, setelah itu ditanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Nah, aliran-aliran ini terjadi pada saat pendapatan yang terjadi di dalam perekonomian terbuka. Ya, kita sudah tahu ya pastinya perekonomian terbuka itu ada berapa sektor? Ada 4 tentunya. Yang pertama, asalnya dari mana? Dari rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan pastinya dari luar negeri. Gitu ya. Tidak ada perekonomian yang terbuka yang tidak melakukan impor dan ekspor. Pasti semuanya melakukan impor dan ekspor. Begitu. Untuk selanjutnya, di sini kita akan coba membahas terkait dengan produk domestik bruto. Ya, di sini produk domestik bruto itu kita dihitung atau biasa yang disebut dengan gross domestic bruto. Di sini dihitung dengan 2, yaitu dengan pendapatan real dan nominal. Di sini ada real itu dihitung dengan menggunakan harga pada tahun dasar. Jadi ada beberapa tahun dasar atau harga di dalam perhitungan PDB. Gitu ya. Nah, antara lain adalah tahun dasar 1960, 1973, 83, 93, 2000 dan yang paling baru adalah 2010. Gitu. Nah, pada saat perhitungan PDB itu mempunyai anggaran dasar atau harga dasarnya. Harga dasarnya sudah ditentukan ya di tahun-tahun ini pada perubahannya. Nah, dari nominal itu dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku di periode tertentu. Jadi tidak terpatok pada harga dasar di tahun tersebut, gitu ya. Tidak ada di aturannya. Tetapi dia menggunakan di harga pasar di waktu tertentu. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ini yang tadi kita akan bahas terkait dengan konsep ya, konsep pendapatan nasional. Nah, di sini konsep pendapatan nasional kita ada 3, yaitu metode produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Nah, bagaimana cara mendapatkan pendapatan nasional? Menggunakan metode apa? Nah, ada beberapa metode. Di sini ada 3 metode, yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Produksi, apa itu artinya produksi? Nah, produksi ini adalah perhitungan dengan faktor produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Gitu ya. Nah, kalau untuk pendapatan, menjumlahkan semua pendapatan dari suatu negara. Gitu. Untuk pengeluaran, sama. Ya gitu, kebalikannya dari pendapatan. Kalau pengeluaran jadinya adalah menjumlahkan semua pengeluaran dari suatu ekonomi yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Itu adalah yang pengeluaran. Nah, ini sedikit memberikan contoh terkait dengan pendekatan pengeluaran. Nah, di pendekatan pengeluaran ini ada beberapa yang diperlukan untuk menghitung. Contohnya adalah pengeluaran konsumsi. Nah, pengeluaran konsumsi ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga. Kalau biasanya disimbolkan dengan C, gitu ya. Atau investasi merupakan pengeluaran dari sektor perusahaan, disimbolkan dengan I.
gitu ya. Selanjutnya dari pemerintah itu disimbolkan dengan huruf G atau pengeluaran dari sektor pemerintah. Dan selanjutnya adalah selisih dari impor dan ekspor, itu dijadikan penjumlah dari pengeluaran dari suatu negara itu. Jadi ada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan terakhir adalah selisih dari ekspor dan impor. Itu pendekatan pengeluaran. Yang selanjutnya adalah pendekatan produksi. Nah, pendekatan produksi ini dari contoh di atas, ya, kita bisa lihat yang di atas ya. Di sini ada kapas, benang, kain, dan pakaian jadi. Nah, kapas adalah bahan mentah. Nilai tambahnya, nilainya 100, nilai tambahnya 100. Sama nilainya. Sedangkan produsen kedua, dia menggunakan produksi benang. Benang itu adalah nilai tambahnya 300. Nilainya 300. Nah, 300 itu adalah nilai dari yang sebelumnya adalah dari kapas 100, nilai tambahnya dari 300. Nah, nilai tambahnya menjadi 200. 300 dikurangi 100. Nilai tambahnya jadi 200. Selanjutnya adalah produsen ketiga, kain 550, ya kan? Nilainya. Nah, 550 ini nilai tambahnya berapa? Kita kurangin dengan barang sebelumnya dari benang, ya kan? 550 dikurangi 300, 250 nilai tambahnya. Yang terakhir pakaian jadi itu 750. Nah, 750 itu kita kurangin dari nilai yang sebelumnya, gitu, dari kain 550, ya kan, dikurangin jadi 200. Nah, totalnya dari nilai tambahnya ada 750. Ini sama dengan nilai akhir dari produsen keempat. Nah, ini adalah contoh dari pendekatan produksi. Kita menjumlahkan dari nilai tambah dari hasil produksi itu atau nilai akhir dari produksi suatu barang, gitu. Jadi agar kenapa? Agar tidak terjadi double perhitungan. Begitu. Oke. Selanjutnya untuk di pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini intinya hanya menjumlahkan semua pendapatan dari suatu negara. Sumbernya dari mana? Dari pegawai, bunga sewa, laba perusahaan, atau pendapatan dari kekayaan. Oke, dari ketiga tadi, di Indonesia gimana sih? Kita mau pakai yang mana sih untuk menghitung dari PDB? Di Indonesia sendiri, kita bisa menggunakan metode produksi dan pengeluaran. Kenapa demikian? Karena untuk pendekatan pendapatan itu kita susah untuk menghitungnya. Kenapa demikian? Karena di Indonesia banyak ya, terutama orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang melaporkan pendapatannya, kalau kita sebut biasanya SPT ya. SPT itu tidak jujur, gitu ya. Mereka tidak melaporkan pendapatannya mereka secara jujur, gitu. Jadi oleh karena itu Indonesia tidak bisa untuk sekarang menghitung pendapatan nasional dari pendekatan pendapatan, karena tadi orang-orang Indonesia belum jujur untuk saat ini untuk melaporkan pendapatan mereka. Oke, nextnya ini adalah perhitungan pendapatan nasional. Di sini ada 6 step yang harus dilakukan. Ini saya membahas sekilas saja. Yang pertama itu adalah Gross Domestic Product atau GDP. Nah, ini adalah menjumlahkan pendapatan dari WNI dalam negeri dan pendapatan WNA dalam negeri. Begitu. Ini adalah Gross Domestic Product. Gitu. Terus yang kedua, Gross National Product. Ini bisa dihasilkan dari pengurang dari Gross Domestic Product dengan produk neto terhadap luar negeri. Gitu. Selanjutnya ada Net National Product. Di sini juga sudah jelas ya. Dari mana? Dari sebelumnya atau Gross National Product itu dikurangin dengan penyusutan, gitu. Jadi dikurangi dengan penyusutan itu adalah hasil dari Net National Product. Yang keempat adalah Net National Income. Nah, ini adalah NNP yang sebelumnya dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi dan lainnya. Yang kelima adalah Personal Income. Ini adalah NNI yang sebelumnya dari Net National Income itu dikurangi dengan transfer payment, laba ditahan, asuransi, jaminan sosial, dan pajak perseroan. Ini yang disebut dengan personal income. Nah, yang terakhir adalah disposable income. Nah, disposable income ini adalah hasil pengurang dari personal income dikurangi dengan pajak langsung. Begitu. Nah, disposable income dengan personal income ini adalah
Perbedaannya ini yang disposable income itu sudah dikurangin pajak langsung, yang personal income ini adalah yang belum dikurangin pajak langsung. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, ini terkait perhitungannya, ini bisa kita contohkan ya. Di sini ada tadi dari 5 perhitungan, diketahui segala macam, ini angkanya clear. Di sini ada GDP, produk domestik produk dikurangi dengan produk luar negeri, totalnya sekian. Yang di GNP dari yang hasil sebelumnya dikurangi dengan penyusutan modal, gitu, clear ya. Jadi pada saat kita menghitung PDB kita berurut, jadi tidak ada yang boleh skip. Kalau skip satu salah di atasnya, pasti akan di DI-nya pasti akan skip juga, hasilnya akan salah. Yang kedua adalah NNP, tadi ya, GNP dikurangin penyusutan modal hasil sebelumnya, NNP dikurangin pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi, gitu ya. Nah, untuk yang PI itu ada NNI ditambah dengan transfer payment, dikurangi dengan return earning, insurance, jam sostek, ataupun dengan pajak persorangan. Yang terakhir adalah disposable income, itu hasil pengurang dari personal income dikurangi dengan pajak langsung. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Terkait detailnya nanti kita akan jelaskan lagi dari materi di forum e-learning kita. Terima kasih untuk pertanyaan dan segala macam. Kita akan sambung lagi di next session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.